Tahun 1966 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia, terutama di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan politik nasional. Setelah pergolakan politik yang ditandai dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, kehidupan masyarakat Jakarta mengalami berbagai perubahan. Kota ini perlahan beradaptasi dengan dinamika politik baru yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Pada awal 1966, Jakarta masih diselimuti ketidakpastian. Demonstrasi mahasiswa dan aksi-aksi politik yang menuntut perubahan kepemimpinan telah menciptakan ketegangan di ibu kota. Namun, setelah peralihan kekuasaan mulai stabil, pemerintah Orde Baru berusaha mengembalikan ketertiban dan menata kembali kehidupan sosial ekonomi warga Jakarta. Aparat keamanan semakin diperketat untuk menghindari potensi konflik yang dapat memicu kekacauan baru. Secara ekonomi, kehidupan di Jakarta pasca 1966 masih cukup sulit. Inflasi tinggi akibat kebijakan ekonomi era sebelumnya membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung. Banyak warga harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. Pemerintah Orde Baru mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan menata kembali sistem perdagangan dalam negeri untuk menekan krisis ekonomi yang telah berlangsung. Di sisi sosial, masyarakat Jakarta mulai merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Orde Baru menjalankan berbagai kampanye untuk menanamkan ideologi anti-komunis dan menghapus pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI. Akibatnya, banyak orang yang dulu berafiliasi dengan kelompok kiri harus menghadapi diskriminasi sosial, bahkan ketakutan akan ditangkap atau diasingkan. Sementara itu, organisasi mahasiswa yang sebelumnya aktif dalam demonstrasi mulai diarahkan ke dalam sistem yang lebih terkendali. Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga mengalami transformasi dalam infrastruktur dan tata kotanya. Pembangunan yang sempat tertunda akibat gejolak politik mulai dilanjutkan, terutama proyek-proyek yang bertujuan memperbaiki sistem transportasi dan perumahan. Jalan-jalan diperlebar, kawasan permukiman baru mulai dikembangkan, dan fasilitas publik diperbaiki agar sesuai dengan rencana modernisasi kota di bawah rezim baru. Dalam kehidupan budaya, masyarakat Jakarta mengalami perubahan dalam pola hiburan dan informasi. Media massa mulai lebih dikontrol oleh pemerintah, dengan pembatasan terhadap pemberitaan yang dianggap berlawanan dengan kepentingan rezim. Radio dan televisi nasional menyiarkan program-program yang mendukung stabilitas nasional dan menanamkan propaganda Orde Baru. Sementara itu, hiburan rakyat seperti pertunjukan wayang dan film nasional mulai diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai pembangunan yang diusung pemerintah. Dari segi pendidikan, perubahan politik tahun 1966 juga berdampak pada kurikulum dan sistem sekolah di Jakarta. Mata pelajaran yang berkaitan dengan ideologi politik direvisi, dan sekolah-sekolah diinstruksikan untuk lebih menekankan nilai-nilai Pancasila serta nasionalisme dalam pengajarannya. Mahasiswa yang sebelumnya aktif dalam pergerakan politik mulai diarahkan untuk lebih fokus pada studi dan pembangunan bangsa. Meskipun Jakarta secara bertahap kembali stabil, ketegangan akibat perbedaan ideologi masih terasa di kalangan masyarakat. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka akibat pembersihan politik terhadap simpatisan kiri, menciptakan luka sosial yang tidak mudah pulih. Di sisi lain, masyarakat yang mendukung Orde Baru mulai menikmati keuntungan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada stabilitas dan pertumbuhan. Secara keseluruhan, kehidupan warga Jakarta pasca 1966 ditandai dengan transisi besar menuju era Orde Baru yang lebih terkontrol dan berorientasi pada pembangunan ekonomi. Meskipun stabilitas mulai kembali, kebebasan politik dan dinamika sosial tetap dikendalikan oleh pemerintah. Jakarta perlahan berubah menjadi ibu kota yang lebih modern,
namun di bawah bayang-bayang kebijakan politik yang menekan oposisi dan mengarahkan masyarakat ke dalam tatanan yang lebih disiplin. Perubahan ini menjadi fondasi bagi perkembangan Jakarta dalam dekade-dekade berikutnya. Dari sebuah kota yang dilanda pergolakan politik, Jakarta kemudian tumbuh menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih tertata, tetapi dengan harga yang harus dibayar dalam bentuk kebebasan politik yang semakin terbatas.